sebelumnya aku tuh belum tahu nama panjangmu. Nama panjangmu siapa? Nama aku tuh Brigita Naila Francianti. Brigita Naila Francianti. Ya. Brigita, saya tak tebak nama artismu Brigita. Iya, benar. Kita tahu. Oke, berarti sekarang kamu umur 17 pas? Iya, 17 kemarin September. Oh iya sih, benar-benar. Di tahun ini atau 18 ya. Oke. Berarti kan berapa minggu yang lalu kan kamu baru aja lulus kelas 12 nih. Belum tahu. Nah, terus kamu ada gambaran belum? Di sini mau kemana? Mau lanjut kemana? Kalau aku sendiri pengennya semoga keterima di UNS itu sih, Kak. Oke, coba ceritain lebih detail mungkin kenapa kamu pilih UNS itu. Sebenarnya kayak aku kan dulu waktu itu PKL tuh di tempat PKL tuh kayak banyak belajar banget dari mbak-mbak yang udah berpengalaman kan. Di situ kayak cerita, deh kamu besok coba aja di bisnis digital atau enggak manajemen, soalnya prospek kerjanya tuh lebih luas daripada kalau ibuku nyuruhnya PGSD kan aku kayak udah nggak mau gitu kan, gara-gara soalnya juga tante-tanteku juga pada guru semua, jadi mungkin pandangan ibuku sama tanteku tuh anak-anaknya harus guru. Jadi kayak aku mikir nggak mau deh, pengen nyoba yang lain. Ibuku juga boleh kalau emang itu kamu pengen ya coba aja dulu, kalau nggak bisa nanti baru nyoba ke PGSD itu. Tapi kalau dari sebelumnya jurusanmu kan pas SMK itu kan di kafe ya, menurutmu nyambung nggak sama bisnis digital ini? Nggak terlalu nyambung sih kalau. Nggak terlalu nyambung? Iya. Oke, nggak apa-apa. Terus nih, kamu pernah dengar tentang quarter life crisis nggak? Belum pernah? Oke, jadi itu kayak quarter life crisis itu kayak perasaan bingung atau cemas soal masa depan gitu. Misal nih, kamu kan saat ini baru lulus kelas 12, itu emang masa-masa dimana kamu bingung gitu loh, entah mungkin teman-teman juga atau mungkin kamu sendiri gitu loh, kayak wah sulit gimana ya. Nah kamu tuh kayak ngerasa cemas atau bingung tuh dimulai kelas berapa nih sewaktu SMK gitu? Apa ya, waktu Kan rasanya gitu. Waktu TKA itu sih. Mulai TK? TKA waktu apa, tes kemampuan akademik kelas TK. 12. Oh TK. Iya, Oke. itu kayak udah kayak ini kan harus milih kan ya. Nanti soalnya TKA kan nyangkut buat milih jurusan di univ selanjutnya kan, kayak bingung harus milih apa, kayak bingung. Di situ kayak mulai pusing, nggak tahu mau ke arahnya mana. Waktu PKL banyak yang ngarahin coba aja nanti manajemen atau nggak bisnis digital kayak gitu. Berarti mulai dari TKA atau tes TKA itu kamu mulai bingung, cemas, atau bahkan kayak aduh piye ini gitu ya? Ya aduh lanjutin gimana ya, kayak bingung aja gitu. Oke. Terus nih, kalau ngomongin soal bingung, takut, terus cemas soal masa depan, kamu sendiri pernah nggak ngerasain kayak hal yang apa ya, bener-bener takut banget gitu loh, cemasnya cemas yang akut sampai nggak bisa tidur mungkin, terus kayak makan pun nggak enak, mandi pun nggak bersih gitu loh misalnya gitu. Mungkin kalau aku jadi kayak susah buat tidur sih, Mbak. Kayak ketakutan takut nggak jadi apa-apa. Waduh. Kayak takut banget. Jadi kayak kata orang-orang itu ya, kalau tiap mau tidur tuh mikirin sesuatu. Iya, apalagi kalau udah jam 10, jam 11 ke atas tuh kayak udah overthinking banget nih. Iya, takut. Biasanya nih kalau setelah bisa tidur terus bangun lagi ketemu teman-teman waktu di sekolah tuh masih kepikiran nggak? Enggak. Tapi pas pulang kepikiran lagi. Iya, tapi cuma malam doang kadang. Malam tak berarti? Iya. Pas kumpul misalnya kumpul sama keluarga, mamamu, adikmu, papamu itu enggak? Enggak. Oke. Sip boleh. Berarti kamu ini ya udah tahu secara pasti nggak mau jadi apa setelah lulus, kayak atau masih bingung nih? Padahal fungsi kan sekarang udah lulus nih, kan kemarin udah selesai UTBK juga, tapi kan ada tes mandiri atau mungkin tes lain yang mau kamu coba gitu. Gimana?
jujur masih antara bingung sama pilihanku sama pilihan orang tua. Karena ibuku masih kekeh buat bertahanin di masuk PGSD. PGSD. Oke. Berarti gini, kamu pernah ngerasa ekspektasi itu karena ekspektasi orang tua, kamu mungkin lingkungan tentang masa depan itu berbeda dari kamu mau gitu. Nah, itu beda banget ya. Iya. Gimana itu? Maksudnya kayak orang kamu mungkin kayak tiap hari bilang kamu harus PGSD, nggak boleh nih ambil digital gini. Soalnya kalau dari orang tua ya mbak, itu tuh ibu nyuruh PGSD gara-gara dia guru. Terus ibu juga udah punya relasi di orang-orang kayak Jakarta. Terus tanteku kan juga guru, terus ada juga yang kepala sekolah. Jadi kayak di guru tuh kalau kamu masuk PGSD nanti gampang masukin, misal aku ditaruh di mana gitu, ada tante-tanteku yang tahu. Kayak gitu. Berarti udah ada relasi secara dalamnya gitu ya? Iya. Oke. Jadi pun kalau misal kamu beneran masuk PGSD nih, kamu kayak biar nggak salah arah, nggak hilang arah gitu, Iya. nggak tahu gitu ya. Terus gini, kayak seberapa yakin kamu sama pilihan yang udah kamu buat saat ini? Maksudnya kayak pernah nggak kamu kepikiran tentang pilihanmu yang udah fix saat ini? Kalau aku 90% yakin sama pilihanku. Yang bisnis digital apa PGSD nih? Bisnis digital. Oke, berarti PGSD Enggak, dulu. enggak. Oke, kenapa nih? Padahal kan di samping itu orang tuamu pilihnya PGSD. Kayak kamu harus gimana sih buat apa ya? Yakinin orang tuamu mungkin lah dengan argumenmu tentang jurusanmu yang kamu ingini gitu. Ini kayak aku banget nih sebenarnya di ini, bisnisku di ini gitu. Udah aku kayak udah dikasih tahu dari yang mereka tuh kayak apa ya mbak, kayak kalau bisnis tuh lebih luas, jadi kita masuk kemana aja tuh masih bisa. Nanti walaupun misal aku mau masuk ke sekolah-sekolah tuh nanti kan juga masih bisa jadi administrasinya, atau bahkan kayak guru-guru yang bisa ngajarin kayak ekonomi dan lain sebagainya, kan itu juga masih nyambung kan. Jadi kayak masih luas, lebih luas daripada cuman PGSD. Kalau PGSD kan cuman matok di SD itu doang. Tapi orang tua pernah nggak bantah argumenmu? Pernah sih, kayak mau jadi apa lah kalau milih kayak gitu. Kalau PGSD kan ibu udah punya relasi, pokoknya ibuku tuh selalu bilangnya tentang relasi. Soalnya relasi lebih luas daripada aku kan yang belum tahu apa-apa dibanding ibuku. Jadi ibuku lebih kayak PGSD aja gitu. Tapi kalau ibumu tahu nggak PGSD sekarang itu sorry ya, secara lingkup luasnya, kalau misal di SD ini, SD negeri maksudnya, itu lebih susah. Kalau swasta beda ya. Nah siapa tahu kan kalau misal di negeri kan bisa di PNS nih, kalau di swasta kan nyetak ya pegawai swasta gitu. Kan kita tahu kan persaingan guru kan sekarang juga berat gitu, ibumu tahu juga. Lumayan tahu sih. Berarti udah tahu risikonya juga ya, makanya kamu suruh ambil itu biar ya buat meminimalisir risiko itu pak, gimana gitu, tahu kan? Iya. Terus nih wait. Kamu pernah nggak ngerasa kayak teman-temanmu itu udah tahu arah? Tahu. Nah dari teman-temanmu udah tahu arah ini, kamu jadi tambah makin cemas, berlebih itu pernah? Itu gimana? Misal kayak dalam situasi apa temanmu pernah cerita mungkin ke kamu, jadi kamu cemas apa gimana? Coba ceritain. Nah ini kan kayak aku punya teman berapa tuh, kayak mereka tuh udah ditata gitu mbak. Jadi mereka tuh udah dikasih bisnis dari orang tuanya, atau enggak udah kayak dari dia SMA tuh udah kayak sebelum akhir itu udah daftar ke univ-univ yang swasta. Jadi kayak udah lebih tenang gitu kan. Sedangkan aku kayak masih mikir kayak, duh aku keterima nggak ya di sini, aku masih bingung kayak gitu sih. Berarti itu jadi apa ya, kayak kadang minder gak sih? Iya. Jadi kayak wah kok dia udah bisa gini sih, misalnya kayak kedepannya dia udah fix gini sih, kok aku masih masih mencari-cari gitu ya. Tapi terkadang kamu kayak yang sedih mulut nggak kalau tahu teman-teman udah tahu tujuannya ke depan gitu secara fixnya? Sedih sih, sedih tapi nggak terlalu sedih. Oke. Berarti kamu itu ya tipe orang yang kayak aku punya visi kok,
kayaknya harus bisa. Ya bukan kayaknya, tadi pasti aku bisa gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus nih, kamu pernah nggak kayak seberapa besar sih tekanan yang pernah kamu hadapi itu, atau yang pernah kamu rasain mungkin dari keluarga, teman, atau sosial media yang bikin kamu kayak kedisrak tentang pilihan hidupmu ke depan gitu loh? Seberapa besar? Mungkin kayak kasih rate dari 1 sampai 10 gitu. Mungkin 6 per 10. 6 sampai 10. Itu pengaruh dari mana nih? Dari keluarga, teman, atau sosmed? Kalau sosmed enggak sih, enggak Enggak mikirin sama sekali, sosmed, ya? enggak. Oke. Lebih ke keluarga sih. Keluarga ya. Teman-teman berarti enggak ngaruh ya? Enggak. Cuma keluarga aja. Oke. Oke. Terus gini aku mau tanya, kalau kamu lagi overthinking atau stres soal masa depan, itu biasanya kamu ngapain? Kayak ngelakuin kegiatan apa yang bisa nurunin kadar stresmu, overthinkingmu? Kayak misal nih, kamu kan biasanya tiap malam tiba-tiba pas sebelum tidur tuh overthinking, wah aku besok pas kerja jadi apa ya, jadi ambisius enggak ya gitu. Aku kalau biasanya tuh dengerin musik. Musik. Ya. Kamu suka musik apa nih? Random sih, tergantung moodnya baru pengen apa. Oh gitu. Tapi kayak musik kesukaan ada nggak? Mungkin lagunya siapa ya? One Direction kayak apa? Siapa? Enggak sih. Nggak ada. Berarti Semua aku dengerin. semuanya masuk. Ya. Oke. Lagu Jawa berarti juga. Kalau Jawa enggak. Kirain aku suka dari Cakna gitu. Jarang Tahu tahu nggak? itu. Tahu juga. Tahu tapi jarang. Oke oke. Terus aku mau tanya lagi nih. Biasanya kamu sering cerita tentang mungkin masalah hidupmu atau kamu ada sesuatu apa tuh ke siapa? Enggak ada. Beneran nggak ada nih? Enggak. Keluarga nih misal, Enggak. papa mamamu? Enggak. Enggak. Temanmu? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Berarti Ada. bener-bener kamu simpen sendiri. Iya. Itu karena apa kamu milih kayak nggak mau cerita? Karena kalau itu ya, kalau gimana ya? Kan pikiran orang beda-beda ya. Takutnya kalau misal cerita ke teman nanti dikiranya kayak, rumah banget sih kalau kayak gitu dong diceritain, atau enggak nanti malah adu nasib kan kayak, aduh nggak mau aja. Kayak ceritaku diumbar-umbar gitu nggak mau. Oh, oke oke. Tapi kamu suka nggak kayak ngedengerin cerita temenmu atau keluargamu ada cerita ke kamu itu? Kamu suka? Suka. Suka dengerin, tapi kamu nggak yang terlalu terbuka ya? Iya. Berarti kamu kayak love myself banget gitu. Apa ya? Lu sendiri bisa kok gitu ya. Tapi cerita ke Tuhan nggak? Iya apa enggak? Iya, kalau itu tanpa Oke. cerita kan kayaknya udah tahu. Oh iya Tuhan melihat hatiku. Iya. Iya banget nih. Oke. Terus kamu pernah ada kayak momen dimana kamu pengen jeda total dari semua tekanan hidupmu nggak? Maksudnya kayak kamu capek banget nih, kamu kayak pengen istirahat bentar aja. Kayak kamu kerasa ini tuh terlalu berat gitu loh sebenarnya. Gitu pernah nggak? Pernah. Itu pas fase apa? Apa ya? Waktu ada kalau masalah keluarga gitu atau enggak waktu apa ya, pengumuman SNBP kemarin aku beneran off sosial media, kayak ya udah males aja. Oke. Terus waktu apa pengumuman SNBP ya? Iya. Itu kan teman-temanmu yang pada mungkin yang biru ya, warnanya biru kan? Itu pada euforianya kan ada naik semua tuh. Mereka kan kayak bikin story di Ya. IG apa. Nah kamu kayak ngerasa kedisrak nggak sama itu? Bener saya aduh nyesek sih, tapi aku juga dikasih tahu kakakku juga ada kuliah kan, dia bilang itu hoki-hokian, kayak ya udah kamu masih ada jalur lain. Ya udah deh, coba. Berarti responmu kayak apa ya? Lebih ke wah ya udah gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Ikhlas lahir batin gitu ya. Iya. Ikhlas apa enggak nih? Coba. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Kayak ya udah deh, mau gimana lagi. Tapi temanmu waktu apa tuh, ada yang lolos tes SNBP tuh ada yang itu enggak? Jurusannya kayak yang kamu pingin enggak ada ya? Berarti enggak terpengaruh banget nih di kamu.
Tapi kalau temen yang kamu kenal dari sekolah lain gitu ada nggak yang jurusannya dia lolos dan jurusannya tuh kayak yang kamu pilih gitu? Nggak ada. Nggak ada juga. Oke, mantap. Oke. Terus kalau misal nih ada tetanggamu yang bilang gini, kok kamu ini belum keterima di univ manapun gitu loh, itu kamu responnya gimana? Kayak apa ya, gimana ya, juga bilang kalau belum keterima kan masih nunggu juga, mungkin emang udah ada jalur lain yang kita nggak tahu, jadi coba-coba dulu aja sih. Tapi kamu nggak bakal yang kayak jawabnya judes, ngapain sih tanya-tanya gitu ya? Enggak. Gitu. Tapi mungkin nggak kalau misal nih di beberapa tes kamu belum berhasil, terus tanganmu gitu, terus kamu jadi kayak kebawa emosi tuh kita ngomong terus gitu loh. Kira-kira ya Enggak sih, tetap aman ya? aman. Oke. Berarti kalau tak lihat kamu tuh orangnya gitu ya, maksudnya punya prinsip yang kekeh, prinsip sendiri gitu loh, buat kamu tuh yakin bahwa apa yang kamu pilih, apa yang bakal kamu ambil itu ke depannya sebenarnya itu bagus gitu loh. Dan kamu tuh nggak yang tipe kayak orang gampang mendengarkan apa sih atau memberhasilkan pilihan lain buat di mata mereka nih, wah ini orang nurut sama aku makanya dia mau ngambil jurusan ini tuh enggak ya. Keren. Oke. Terus dari apa ya, kamu yang suka mungkin apa sih kata-katanya suka curhat diri sendiri ya berarti ya, itu terus kamu suka curhat ke Tuhan tapi nggak yang mengumbar ke orang tua atau mungkin ke temanmu, itu juga sebenarnya oke juga. Tapi kalau semisal nih kamu mau mencoba buat terbuka, mau cerita dikit, entah itu ya bukan tentang masalah keluarga atau masalahmu sendiri, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kamu kayak jangan ngerasa kayak wah kalau aku mau curhat nanti dikira alah kayak gitu, ngapain harus kayak ngerasa mental healthmu terganggu gitu, nggak usah gitu. Kayak kamu pede aja kalau misalnya mau cerita atau pengen ada teman curhat yang gimana ya, yang ngerasa kamu tuh cocok buat kamu ajak cerita atau dia juga pendengar yang baik, bisa aja coba. Oke. Nah saranku sih, nah itu kan maksudnya kayak jalani apa yang kamu mau, kayak jangan putus asa atas apa yang terjadi saat ini. Mungkin kan kayak yang kemarin kamu belum lulus SMP, jadi kan mungkin emang Tuhan ada rencana lain yang lebih baik gitu. Percaya aja, soalnya dulu aku juga pernah gitu sampai gap year setahun, pada akhirnya pernah lolos lagi juga tapi nggak tak ambil, malah ngambil di sini. Ternyata ada jawaban lain, Tuhan pernah ambil apa ya, bukan ambil, ngasih suatu jawaban atas itu. Mungkin kamu belum menyadari saat ini, tapi di suatu waktu kamu entah apa ya, nggak capek atau pas ya waktu longgar itu kan bakal tahu Tuhan kasih jawaban buat kamu kenapa gitu. Semangat. Oke, makasih ya. Iya. Jadi kesimpulannya gini, kamu udah tahu kan quarter life crisis itu apa? Jadi kan kayak rasa kamu gimana, cemas, takut mungkin, terus kayak frustasi, bingung buat ngadepin masa depan gitu kan. Jadi kayak kamu kan juga dengan cara apa ya, kamu nggak dengerin kata orang tuh kamu udah keren gitu loh, karena kamu bisa kayak apa ya, minimalisir kecemasan itu, kekhawatiran itu gitu kan. Itu udah keren sih. Karena di zaman sekarang tuh menurutku nggak banyak orang tuh yang bisa ngadepin ini gitu. Karena juga di umurmu yang 17 sampai 19 kalau nggak salah, kalau lebih umur segitu tuh itu bener-bener orang-orang yang dimana usianya tuh mereka labilnya tuh bingung merasa ada karena tekanan sosial di sekitarnya, dari keluarganya, temannya gitu. Intinya semangat aja dan jangan lupa ada Tuhan. Istimewa jari. Ini malah kayak apa ya, kayak mau kayak suster ya. Oke, udah. Sebelumnya makasih karena kamu udah
nyempetin waktunya datang ke sini. Ya walaupun tadi telatnya berapa ya? 30 menit. Ada nggak sih? Cuma, Ada. enggak. Ya kurang lebih segitu lah. Udah. Makasih ya. Ya sama-sama. Oke. Ini gantian teman. Terima kasih juga mbak. Oke.